Hutang 1 juta rupiah 10 tahun yang lalu. Haram dilunasi hanya dengan 1 juta rupiah. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menurut pendapat Pak Kiai tentang uang atau fulus? Begini Pak Kiai, sekitar 10 tahun yang lalu teman saya hutang uang kepada saya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tahun ini beliau melunasi hutangnya itu sebesar 1 juta rupiah juga. Tetapi saya meminta tambahan sebesar 1 juta rupiah lagi. Sehingga total menjadi 2 juta rupiah. Kemudian teman saya itu mau lalu memberi tambahan 1 juta rupiah. Pertanyaan saya, apakah saya telah memakan riba? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa hutang uang 1 juta rupiah setelah waktu 10 tahun dibayar sebesar 2 juta rupiah. Jawabnya tidak riba. Tidak riba. Jika bayar hanya 1 juta rupiah, maka justru orang yang berhutang itulah yang telah makan riba. Mengapa kok begitu? Karena nilai atau harga uang 1 juta rupiah pada 10 tahun yang lalu bisa beli emas 5 gram. Karena 1 gramnya misalnya 200.000 nih, 200.000 rupiah. Kalau 1 juta berarti mendapatkan emas 5 gram. Sedangkan untuk sekarang hanya dapat 1 gram. Sehingga yang berhutang telah makan riba sebanyak 4 gram. Coba bayangkan. Jadi yang makan riba itu bukan hanya orang yang punya uang saja, yang menghutangi saja. Tetapi yang makan riba juga bisa orang yang berhutang kalau tidak paham tentang uang. Oleh sebab itulah, mari kita belajar tentang hukum-hukum uang atau fulus. Ingat, hutang piutang dan jual beli harus memenuhi syarat keadilan. Harus adil di antara kedua belah pihak dan harus tarodhi. Tarodhi adalah harus saling rela di antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada salah satu pihak yang didolimi dan dirugikan. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim yang mengadakan hutang piutang atau jual beli, diwajibkan, hukumnya wajib, diwajibkan mengetahui 6 barang ribawi. Karena selain 6 barang tersebut yang tidak memiliki ilat hukum yang sama, maka tidak termasuk barang ribawi. Seperti uang atau fulus adalah tidak termasuk ribawi. Oleh sebab itu, hutang piutang dalam jangka waktu sebaiknya menggunakan kurs harga emas. Insya Allah akan lebih adil dan tarodhi di antara kedua belah pihak. Misalnya nih, ada orang yang berhutang kepada kita saat ini, hari ini. Misalnya dia hutangnya 1 juta, 1 juta. Kemudian kita coba melihat harga emas saat ini. Ternyata harga emas saat ini juga 1 juta, 1 gramnya 1 juta. Kemudian mau dibayar lunas kapan? Misalnya nih 1 tahun depan. 1 tahun depan, oke. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, begitu harus ditulis. Hutang piutang ini sangat riskan sekali ya. Oleh sebab itulah Al-Quran sangat menjelaskan sedetail-detailnya untuk ditulis hutang piutang itu. Hutangnya berapa, mau dilunasi kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, begitu. Di mana? Harus jelas, ditandatangani. Kemudian seandainya sudah jelas, sudah tahun depan, hari Ahad, jam 5 sore misalnya di rumah saya, jalan ini misalnya, oke. Kemudian tatkala tahun depan ternyata sudah ditagih. Oke. Saat itulah harus melihat harga emas lagi. Harga emas sekarang berapa? 1 gram. Karena apa? Dulu tatkala engkau menghutang uang kepada saya,
itu 1 juta seharga 1 gram emas. Sekarang kita lihat 1 gram emas berapa. Begitu. Ternyata 1 gram emas saat itu, misalnya nih 1,5 juta. Ya udah, dibayar, dilunasi dengan uang boleh. Tapi seharga 1 gram emas, yaitu 1,5 juta. Itulah yang lebih adil. Ingat wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi bahwa fulus atau uang itu tidak termasuk barang ribawi. Artinya, kalau ada kelebihan begitu, tidak termasuk riba. Berbeda dengan 6 barang ribawi yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada 6 barang ribawi. Ingat ya. Yang pertama emas. Emas itu ribawi. Yang kedua perak, fiddah, adzhab wal fiddah. Yang ketiga al-burru, gandum. Jadi emas, perak, gandum. Wasyairu dan syair. Syair itu jelai atau juawud. Kemudian yang kelima at-tamru, tamar, korma. Kemudian yang keenam al-milhu, garam. Jadi yang termasuk benda ribawi yang telah dijelaskan Rasulullah hanya 6, yaitu emas, perak, gandum, jelai, korma, dan garam. Dan yang termasuk ada ilat di dalamnya. Contohnya ini, kalau emas dan perak itu ilatnya adalah jinsul asman. Kemudian kalau untuk gandum, jelai, kemudian korma, termasuk beras, jagung, adalah termasuk barang-barang yang menjadi bahan makanan pokok. Kalau termasuk makanan pokok, maka juga ada ribawi di dalamnya. Wal milhu dan garam. Lah garam ini para ulama memasukkannya di dalam hal-hal pengobatan atau keobatan. Untuk obat-obatan maka juga ada ribawi di dalamnya. Untuk dasar ibarat tentang uang atau fulus bahwa tidak termasuk barang-barang ribawi, bisa kita baca ibaratnya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu'i Syarah Al-Muhadzabi fara'un. Dzakarna anna 'illatar riba fi adh-dhahabi wal fiddati indana kaunuhuma jinsul athmani ghaliban. Qala ashabuna wa qawluna ghaliban ihtirazun minal fulusi idza rajat rawajan nuquti. Fara'un ini idza rajatil fulusu, apabila berlaku al fulusu oleh uang, jadi apabila uang telah berlaku dan beredar dimanapun, rawajan nuquti pada beredar atau berlakunya nukut emas dan perak, lam yahrumir riba fiha, maka tidak ada riba, tidak haram ar-riba oleh riba fiha di dalamnya al-fulus. Hadza huwa as-sahihu al-mansusu. Bermula ini yaitu pendapat yang sahih yang telah dinas. Wa bihi qata'a al-musannif wal jumhur, dan pendapat inilah yang telah diputuskan oleh musannif yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, wal jumhur dan oleh mayoritas ulama. Wa amma ma siwahuma minal mawzunati kal hadidi wan nuhasi wal rasasi wal qudni wal qattani was sufi wal ghazli wa ghairiha fala riba fiha indana fayajuzu bai'u ba'diha bi ba'din mutafadilan wa muajjalan. Adapun selain dari itu tadi ya, dari emas perak, dari mat'umat, dari makanan pokok, minal mauzunati, dari sesuatu yang bisa ditimbang seperti hadid, besi, nuhas, rosos, termasuk katen, ya kain, kemudian suf, bulu, pintalan, benang, dan yang lain-lain, maka tidak ada riba di dalamnya. Ini menurut kami, artinya menurut pendapat mazhab Syafi'i. Fayajuzu bai'u ba'diha bi ba'din, maka boleh menjual sebagiannya dengan sebagian, mutafadilan dalam keadaan saling melebihkan, wa muajjalan dan juga dalam keadaan hutang piutang tidak cash ya. Wallahu taala.